Halo, udah lama nungguin. Baru. Udah pada makan belum? Udah. Alhamdulillah. Ini bentar. Bentar ya. Siapin dulu. Tugas. Lagi tugas Neila. Neila. Iya. Tugas apa tuh? Salah. Salah. Anak sekolah. Lagi banyak-banyak kayak tugas ya. Betul. Lagi sakit, ada yang sakit gak? Hari ini Sehat, alhamdulillah. Sehat. Oh, Ya, kamu kalian sehat. Alhamdulillah. Ini soalnya sama Sasa katanya nggak bisa hadir, lagi pada sakit. Iya. Jadi cuma berdua-dua hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita doa dulu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Doa selesai. Oke, hari ini karena kita cuma berdua, tadinya mau ada diskusi, cuman diskusi berkelompok ya, cuman karena kita cuma bertiga gitu, jadi ya udah bertiga aja diskusinya gitu ya, nggak usah bikin kelompok-kelompok segala. Nah, untuk kehadiran berarti tadi Sasa sama-sama sakit, Mei, dia hadir. Nah, sebelum dimulai, aku mau tanya dulu dong sebelumnya, kita kan kalian waktu kelas 10, kelas SMP gitu ya, udah pernah belajar tentang teks-teks gitu belum? Udah Udah kan, udah pasti kan, pasti udah gitu. Udah pernah belajar teks kayak teks fabel ya, teks fabel udah, terus teks deskripsi, prosedur, teks persuasi kayak gitu-gitu pasti udah kan ya. Nah, kalau teks-teks kayak gitu kan ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya masih pada ingat gak? Ayo. Kita kayak diskusi sama teman aja deh. Meskipun cuma bertiga. Justru kalau bertiga biasanya lebih intens. Iya. Kak orang bingung mau sama. Apakah aku terlalu ini? Enggak aman enggak. Coba dari teks deskripsi deh. Teks deskripsi itu teks apa? Yang menjelaskan sesuatu. Iya, menjelaskan menjelaskan sesuatu, objek. menjelaskan objek, menggambarkan ya. Terus teks apa lagi? Teks fabel. Teks fabel cerita itu sama hewan. Cerita hewan, ya, yang karakter atau tokohnya tuh dari hewan, benar-benar. Kalau teks eksplanasi apa tadi? Eksplanasi yang menjelaskan sesuatu juga seperti deskripsi tapi ada hubungan sebab akibat. Nah, ya betul, benar banget nih. Terus ada satu lagi teks persuasi. Udah belajar enggak? Itu apa? Teks yang mengajak. Pengajak, benar-benar. Nah, ada lagi contoh teks yang lain yaitu teks argumentasi. Ini juga mirip-mirip sama teks persuasi, cuman bedanya apa? Dari tujuannya ya, kalau dari tujuannya itu teks persuasi biasanya digunakan untuk mengajak untuk si pembacanya itu melakukan sesuatu supaya menarik untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau teks argumentasi biasanya itu tuh untuk menjelaskan suatu ide. Nah, idenya ini biasanya diperkuat dengan argumentasi atau bukan argumentasi. Karena argumentasi nama judulnya ya, nama teksnya ya udah. Biasanya diperkuat dengan fakta. Nah, kalau fakta dan opini juga udah belajar kan pasti ya. Oke, langsung aja. Ini bakal aku kasih materinya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, kita mulai dari kalau dari tujuannya itu kalau teks yang tadi ya teks argumentasi, maksudnya pertama dari tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kita mempelajari ini diharapkannya teman-teman ini bisa ngapain sih? Nah, yang pertama teman-teman diharapkan mampu membaca cepat dan menggunakan kamus untuk menemukan arti kosakata baru. Nah,
kita setelah ini bakal ada agenda buat membaca teks argumentasi. Kemudian kalau ada kata-kata yang teman-teman gak pahamin, nanti boleh ditulis dulu, habis itu kita cari bareng-bareng artinya ya. Nah, yang kedua, peserta didik mampu membaca intensif untuk menemukan ide pokok dan permasalahan utama yang dibahas dalam teks argumentasi dengan tema tertentu. Nah, tadi kan udah dibaca nih teks argumentasinya, tapi ada beberapa kata yang gak dipahami. Setelah kita cari tahu kan berarti kita bisa mencari ide pokok dari teks tersebut, misal per paragrafnya. Ini ide pokok dari paragraf yang pertama tuh apa, yang kedua apa, kayak gitu. Kemudian yang ketiganya, peserta didik mampu mengidentifikasi ide-ide yang ada di dalam tajuk rencana. Nah, nanti kan di situ ini kurang lebih sama yang atasnya. Jadi kita tuh mengidentifikasi teks tersebut dari ide pokoknya dan ide sepenuhnya gitu. Kemudian manfaat dari pembelajaran ini. Nah, manfaatnya yang bisa kita ambil ketika kita sudah mempelajari ini, yang pertama itu mengasah kemampuan berpikir kritis. Kenapa? Karena seperti yang kakak bilang tadi ya, kan teks argumentasi ini dia menjelaskan tentang sesuatu dengan argumen yang logis dan bukti yang nyata gitu, ada faktanya. Jadi di situ kita bisa belajar bahwa cara menulisnya tuh yang benar tuh kayak gimana, harus masukin apa aja, faktanya harus kayak gimana, kayak gitu. Kemudian meningkatkan kemampuan komunikasi. Ini juga bisa membantu kita untuk berkomunikasi, karena berkomunikasi itu kan nggak bisa kita asal ngomong kemudian orang mencerna, itu kan harus ada landasannya gitu ya, nggak bisa kita menyebarkan hoax dengan hanya apa yang kita punya gitu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk berdebat dengan baik. Nah, ini juga kan teks argumentasi dan ada hubungannya sama debat lah ya, karena debat itu harus punya argumentasi yang kuat. Jadi kita mulai dengan menulis. Nah, dari menulis ini kita bisa belajar untuk mengungkapkan si teks argumentasi ini ke dalam ucapan verbal gitu. Jadi kita mulai dari menulis dulu, karena kalau menulis kan kita ada waktu lah buat mikir gitu, sedangkan kalau ucapan harus spontan kayak gitu. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Kenapa sih bisa membantu dalam pengambilan keputusan? Karena seperti yang tadi aku bilang juga, di dalamnya itu kan ada fakta-fakta. Jadi ketika kita punya fakta, kita punya data, di situ kita bisa mengambil keputusan karena kita tahu bahwa nanti tuh arahnya bakal kemana, karena fakta ini udah menuntut kita lah kayak gitu. Kemudian yang terakhir bisa meningkatkan kemampuan berpikir analitis. Nah, tadi kan kita bakal belajar juga ya untuk menganalisis teksnya, untuk mencari ide pokoknya, dan lain-lainnya. Jadi diharapkan ini bisa menjadi manfaat yang bakal teman-teman dapat setelah belajar hari ini. Terus apa aja sih yang bakal kita lakuin hari ini? Nah, hari ini kita bakal melakukan, langsung aja membaca teks argumentasi. Nanti setelah selesai penjelasan ini, kita bakal baca teks argumentasi. Kemudian setelah itu kita cari teksnya, kita cari kata-kata yang teman-teman gak pahamin. Kemudian kalau udah paham, nah kita analisis sehingga kita paham isi dari teks tersebut, bukan cuma kata-kata yang tadi gak teman-teman pahamin, tapi juga keseluruhan isi teks dan paragrafnya. Kemudian setelah itu kita mengidentifikasi pola pengembangan teks argumentasi. Nah, mengembangkan suatu paragraf itu kan ada beberapa cara ya. Kayak misalnya kita mulai dulu dari memilih ide pokoknya. Misal menulis paragraf ini mau ide pokoknya tentang apa, kayak gitu-gitu. Nah, kita bakal belajar juga. Kemudian yang terakhir kita ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini kan gak jadi ya. Jadi kita diskusi bareng-bareng aja lah ya, kayak gitu. Kemudian kalau udah selesai, aku pengen teman-teman buat memaparkan apa hasil diskusi kita tadi. Jadi kayak menarik kesimpulan aja lah gitu ya. Oke, berarti kita mulai dari apa itu membaca kritis. Sebelum teman-teman mulai membaca ya, aku pengen teman-teman tahu dulu apa itu membaca kritis. Nah, membaca kritis ini adalah seperti yang bisa teman-teman lihat, membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh perhatian, mendalam, evaluatif, serta analitis. Jadi membaca kritis itu adalah membaca yang dia tuh sangat amat mendalami gitu ya istilahnya mah. Jadi bukan cuma kayak kalau scanning kan dia cuma mencari informasi, terus kalau udah nemu yaudah teks yang lainnya dibiarkan gitu. Terus kalau skimming tuh memang dia membaca semuanya juga, tapi belum tentu pokok
dari teksnya itu dipahami. Nah, kalau membaca kritis, dia tuh dari awal sampai akhir dianalisis dan dipahami isi teksnya. Kayak contohnya ketika teman-teman membaca teks cerpen gitu misal. Ketika teman-teman baca teks cerpen dan teks cerpennya itu cerpen yang berat, itu kan kita harus benar-benar memahami paragraf pertama, paragraf kedua, karena semuanya itu pasti saling berhubungan gitu, punya sebab akibat. Nah, biar lebih paham dengan cerpennya itu, maka teman-teman harus membaca kritis, bukan cuma membaca skimming kayak gitu. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama harus ada pramembaca. Nah, pramembaca ini dilakukan dengan menentukan tujuan. Kayak misal teman-teman tujuannya membaca teks ini tuh untuk apa? Nah, kalau sekarang kan kita bakal membaca teks argumentasi untuk menentukan memahami isinya. Berarti tujuannya harus dipenuhi ketika kita membaca tersebut. Terus juga tadi mencari kata-kata yang tidak dipahami ya, nanti itu juga dicatat. Kemudian membaca, kalau udah menentukan tujuan, silakan teman-teman baca teksnya, kemudian dianalisis juga, analisis isinya atau memahami lah, intinya memahami isi dari teks tersebut kayak gitu. Langsung mulai aja. Mulai. Yuk. Bentar, ini bukunya ya. Halaman 10 tadi teh. Atau kalau Neng mau bukanya di laptop juga bisa kok, ada di CD. Mau bantu cari. Mulai. Nah, itu coba. Iya, SMA. Kan kamu SMA. Nah, yang cerdas untuk SMA. Oke. Dibaca dulu, kakak kasih waktu 5 menit. Cukup gak? 5 sampai 7 deh. 5 sampai 7 kita pahami isinya, terus dicatat juga teks-teks yang tidak dipahami. Nanti kita cari di KBBI. Udah bacanya? Sudah. Sok boleh disebutkan apa kata yang tidak dimengerti. Aku tadi menemukan kata konkret. Konkret itu apa ya, Kak? Konkret. Ayo kita cari di KBBI. Konkret apa konkret? I. Tulisannya? Konkret. Yang benar itu kata konkret, bukan konkret ternyata. Oh, konkret itu berarti tidak baku ya? Kalau di buku tulisannya apa? Kalau di teksnya apa? Kalau di teksnya konkret atau konkret? Nah, yang benar tuh konkret. Konkret itu tidak baku ternyata, teman-teman. Artinya apa sih? Artinya nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Contohnya, meja termasuk benda konkret. Kenapa disebut benda konkret? Karena ada wujudnya kan? Ya kan? Terus, contohnya apa lagi ya? Laptop. Laptop adalah benda konkret. Terus HP adalah benda konkret. Nah, yang tidak konkret itu apa? Contohnya seperti ide. Nah, ide itu kan cuma gagasan. Gagasan itu kan tidak bisa dilihat wujudnya. Terus contohnya juga ada lagi sistem, tapi tergantung ya sistem apa. Kalau sistem komputer biasanya ada wujudnya gitu. Cuman kalau sistem yang seperti struktur organisasi kayak gitu, jabatan orang itu juga tidak konkret karena tidak ada wujudnya meskipun orangnya ada gitu. Kayak gitu kalau konkret ya. Tadi contoh katanya apa? Biar dijelaskan lagi. Pemerintah dan masyarakat dapat mengambil langkah konkret
Pemetakan kembali sumber pangan lokal sebagai dasar membangun ketahanan pangan yang dapat diandalkan. Ya, berarti itu artinya pemerintah tuh bisa melakukan langkah yang nyata gitu, yang ada wujudnya, bukan cuman kayak ide-ide mau kayak gimana atau rencana mau kayak gimana. Itu kan tidak konkret ya, karena belum dijalankan gitu, belum ada hasilnya. Nah, kalau langkah konkret berarti langkah yang benar-benar melangkah gitulah, maju gitu istilahnya, kayak gitu. Terus apa lagi? Rasional. Mana sih RASI? Rasional, adjektif, menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, atau menurut pikiran yang sehat atau cocok dengan akal. Berarti ya itu harus rasional. Misal ketika kita berpikir itu harus rasional atau harus logis atau harus apa ya disebutnya? Iya, harus masuk akal kayak gitu. Kenapa? Karena ya namanya juga bukan mengandai-andai ya, bukan mitos kayak gitu. Jadi harus rasional tuh harus bisa dibuktikan lah kayak gitu. Contoh kalimatnya apa tadi? Program ini sekaligus mengajak masyarakat memasuki cara hidup rasional dan terbuka terhadap perubahan. Nah, ya harus cara hidup rasional tuh berarti kalau di situ ya konteksnya dia tuh harus mau maju lah, harus mau maju karena itu kan tentang perkembangan teknologi dan ketahanan pangan ya. Nah, berarti ketika si penduduknya itu mau maju, dia tuh bisa lebih sukses lah di kehidupannya ke depannya kayak gitu. Lagi? Sudah. Oh, udah itu aja dua. Oke, kalau udah kita lanjut ke yang selanjutnya. Sekarangnya. Nah, selanjutnya aku mau teman-teman jawab pertanyaan ini biar aku bisa tahu kalau teman-teman udah benar-benar memahami teks yang tadi ya. Oke, yang pertama, salah satu produk pangan lokal yang ada di wilayah Indonesia Timur adalah sagu ya tadi. Nah, kenapa sih sagu itu merupakan produk pangan lokal yang sangat menjanjikan pada masa mendatang? Kalau berdasarkan teks tersebut, kenapa? Kelihatan nggak? Ya, mengapa sagu merupakan produk pangan lokal yang sangat menjanjikan? Dari yang tadi saya baca, karena Indonesia adalah penghasil sagu terbesar. Bisa masuk. Itu tuh salah satu dari berargumentasi. Kenapa? Karena ada datanya. Tadi kan di buku emang dituliskan ya bahwa Indonesia adalah penghasil sagu terbesar di dunia. Makanya kita tuh punya kesempatan untuk menjadi sukses lah di persaguan ini. Terus yang kedua, mengapa sumber pangan lokal lebih ramah lingkungan? Jelaskan disertai bukti. Ada di buku juga. Diskusi aja gak apa-apa. Kalau di sini mah nggak ada. Oh, nggak ada. Apa ramah lingkungan? Iya. Karena sumber pangan lokal ini telah beradaptasi dengan lingkungan setempat sehingga mengurangi jejak karbon karena diproduksi lokal. Nah, betul. Itu juga adalah argumentasi yang bagus ya, karena memang teknologinya itu katanya kalau dari teks tajuk berita ini dia tuh sudah dibuat dengan ya teknologi yang dia tuh tidak merusak lingkungan lah, ramah lingkungan gitu, benar berarti. Wah, keren buat teman-teman. Nanti aku kasih kado di akhir. Terus, nah selanjutnya karena kita udah memahami isi teks tersebut, kita mulai menganalisis pola pengembangannya. Nah, kita coba, aku mau teman-teman buat menganalisis teks ini, kemudian dicari apakah ini teks induktif atau teks induktif. Pola pengembangannya induktif atau deduktif. Sebelumnya
Tahu belum? Udah tahu belum teks induktif atau deduktif? Di sekolah udah belajar belum? Belum belajar. Oh, lupa. Boleh dijelasin dulu berarti ya. Nah, kalau teks deduktif itu adalah pola pengembangan ya sebenarnya, Mak. Pola pengembangan deduktif adalah pola pengembangan paragraf yang kalimat atau ide pokoknya itu ada di awal. Nah, jadi kan kalau paragraf itu terdiri dari dua bagian ya. Ada kalimat ide atau kalimat utama atau kalimat gagasan, dan yang kedua ada kalimat penjelas. Nah, kalau teks deduktif, pola pengembangan deduktif, itu kalimat ide pertamanya ada di awal, kemudian diikuti dengan teks-teks penjelas ke belakangnya. Jadi yang pertama itu gagasannya, kemudian teks penjelas atau kayak bisa contoh-contohnya atau pengertian lainnya dan fakta-fakta lainnya itu di kemudiannya gitu, pokoknya setelah teks idenya gitu. Kemudian kalau teks induktif itu kebalikannya. Induktif itu idenya di akhir, jadi kayak kesimpulan gitu. Nah, kesimpulannya ini dijadikan gagasan utamanya, tapi dia dijelaskan dulu kayak misal sebabnya apa, terus akibatnya hasilnya jadi kayak begini gitu. Udah paham? Oke. Sekarang aku pengen teman-teman analisis teks yang aku kasih lihat di sini. Kira-kira ini teks deduktif atau pola pengembangannya deduktif atau induktif? Ayo, apa? Kayaknya Deduktif. Kenapa tuh? Kenapa ini di depan? Apakah dia ada program ini baru berjalan sejak awal tahun 2019. Keberanian mencoba telah memberikan hasil. Jadi itu kalimat ide utamanya. Kemudian dilanjutkan oleh penjelas-penjelasnya. Bener gak? Tidak tahu. Tapi yang baik ke daerah masalah sabu dan budaya yang panganan kan sabu. Itu kesimpulan dari itu. Baik itu daerah yang menghasilkan sagu maupun wilayah yang sumber pangannya bukan sagu. Apakah itu kalimat untuk menutup? Jawabannya adalah jeng jeng jeng. Oh ya benar. Ini kalimat deduktif. Meskipun program ini baru berjalan sejak awal tahun 2019, keberanian mencoba telah memberikan hasil. Kenapa teks yang ini bukan yang akhir seperti kata Nih tadi? Karena kalau baik itu daerah yang menghasilkan sagu maupun wilayah yang sumber pangannya bukan sagu, ini kan bukan apa ya? Ini tuh maksudnya daerahnya ngapain gitu? Gak ada kejelasannya daerahnya ngapain selain persaguan ini. Nah, kalau ini keberanian mencoba telah memberikan hasil. Nah, hasilnya itu dijelaskan dengan keberhasilan salah satu kampung di Papua tersebut telah membuka kesempatan untuk mereplikasi sistem ini untuk daerah lain. Nah, keberhasilannya ini kan berarti dia mengakibatkan daerah lain itu ikut seperti di Papua kayak gitu. Makanya gagasan utamanya itu ada di situ, dan daerah lainnya yang tadi dia itu mau menghasilkan sagu ataupun tidak menghasilkan sagu dijelaskan di belakang kayak gitu. Terus yang kedua ada lagi satu lagi. Sok dianalisis lagi. Kenapa tuh yang ini teks induktif? Karena kalau misalnya yang di awal itu terlalu beragam, ada komposisi karbohidrat, beras, kentang, jagung gitu. Sedangkan yang bawah udah langsung ada kata yang mencakup semuanya. Jawabannya adalah jing jing jing, betul. Bener ya, berarti kata dia di awal ini dijelaskan bahwa komposisi karbohidrat, kemudian ada juga
komposisi karbohidrat bukan hanya di bukan hanya di satu makanan gitu sumber pangan, tapi ada di banyak kan. Dia tuh menjelaskan dulu kalau di sini ada berapa persen, kemudian di sini berapa persen, di makanan yang ini, makanan itu berapa persen. Kemudian di akhirnya ditutup dengan kalimat penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan. Gitu. Yeay. Nah, karena kita udah sampai di pola pengembangan, iya gak apa. Kalau ini kan kakak anggap teman-teman udah paham lah ya, kayak induksi, paragraf yang pola pengembangannya deduktif, paragraf dengan pola pengembangan induktif, terus cara memahami teks, membaca kritis, terus juga udah sih itu ya, baru itu aja ya 3 ya kita hari ini. Nah, kita latihan. Yeay. Tadinya mau per kelompok, cuman karena kita cuma berdua, berarti kalian boleh diskusi berdua aja buat ngerjain kelompoknya. Ada di buku yang tadi juga, bisa aja dilihat di halaman 1 dan 2. Yang halaman 10 nomor 1 dan 2. Coba dicek. Di buku ini juga ada. Itu deh. Udah selesai? Udah. Sok boleh dijawab. Disebutin aja soalnya aku nggak ngeliat. Dalam satu paragraf boleh terdapat 2 ide pokok yang dituangkan dalam 2 kalimat utama salah. Karena hanya boleh satu kan? Iya. Misalnya kalimat dulu ide pokok itu. Karena satu paragraf itu terdiri dari satu, iya, dan ada penjelasnya. Iya. Lalu yang kedua, hanya terdapat 1 kalimat penjelasan dalam 1 paragraf untuk menjelaskan ide pokok, betul. Karena itu kebalikannya yang satu ya. Iya. Terus yang ketiga, pola pengembangan paragraf reduksi dimulai dengan pernyataan umum, kemudian diakhiri dengan pernyataan khusus, betul. Lalu yang keempat, kalimat utama pada pengembangan induktif terletak di akhir paragraf. Betul. Yang kelima, pola pengembangan induktif dimulai dengan pernyataan khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. Betul. Yeay. Sudah selesai. Kayaknya untuk hari ini itu aja ya. Kalau dari kakak udah cukup. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Cukup. Jujur tadi aku ada pertanyaan tapi lupa. Pas lagi apa ya? Apa tuh? Apa ya yang sebelumnya gitu? Atau kalau nggak ada pertanyaan mungkin mau mengulas gue. Aku udah tadi jawab. Kayak udah jawab. materi apa aja yang udah kita pelajarin hari ini? Oh, itu aja Ya, kayak kayak gitu juga boleh. Yang penting sih paham. Gue pokoknya tentang kayak. Sok, ada yang mau bertanya kak? Aku mau bertanya kak. Boleh. Tadi kan ada teks argumentasi. Nah, kalau dilihat-lihat dari pengertian dan lain-lainnya itu, apakah seperti pendapat atau gimana? Nah, kalau pendapat itu kan memang bisa ada yang berupa teks juga. Tapi kan kalau pendapat tuh biasanya ada di esai ya. Tapi kalau ini teks argumentasi itu biasanya memang lebih formal karena memang di dalamnya ada memuat fakta-fakta dan argumentasi yang logis dan jelas. Sedangkan kalau di esai itu juga kan pendapatnya. Cuma kalau esai itu biasanya digunakan dengan tujuan tertentu. Misal dia tuh pakai esai untuk misalnya esai untuk lomba. Nah, kalau esai untuk lomba kan biasanya sudah ada topiknya. Hidayat. Topik. Misal ada topiknya. Nah, itu kan ditanyain pendapat kita tentang topik tersebut. Sedangkan kalau teks argumentasi itu bisa kita sendiri yang menentukan topiknya mau apa. Kemudian juga ya pokoknya ada fakta-fakta di dalamnya yang membantu argumen kita agar si pembacanya ini lebih terbuka gitu wawasannya dan dia tuh terpersuasi. Tapi kalau persuasi ya lebih nggak seberat teks argumentasi kayak gitu. Ini mirip-mirip lah, bisa disebut sama kayak gitu. Nah ini mau nanya, cukup kita aja. Kalau udah gak ada pertanyaan, kakak kasih tugas aja ya.
tugas buat nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Tugasnya itu yang ada di buku juga, itu bisa dilihat di halaman 11 nomor 3. Kan tadi 1 sampai 2 ya. Sekarang lanjutin yang 3-nya sampai selesai. Oke, itu aja. Terus sebenarnya gak ada lagi hal-hal yang perlu kakak tambahkan, paling ya itu sih kayak kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga manfaat-manfaat yang tadi kakak jelaskan bisa teman-teman dapat setelah pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman mungkin ada yang mau ikut debat setelah ini atau mau ikut menulis sesuatu itu juga boleh, dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kalau udah begitu berarti kakak tutup untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita masih melanjutkan teks argumen masih sama dan membahas PR-nya ya tadi. Udah sih itu aja. Berarti sampai ketemu di minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.